melepaskan kitab. Ya, itu kalau melepaskan kitab. Tapi ikutin doktrin. Tapi kalau kalian mau lepaskan doktrin, ikutin kitab. Apa yang tertulis, itulah ikutin. Karena Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, sebab tertulis, sebab tertulis, sebab tertulis. Ikutin apa yang tertulis. Jelas. Jangan bawa doktrin, ribut kita. Kalau kalian bawa doktrin kalian, ribut kita. Karena kami menunjukkan, membaca apa yang tertulis. Justru kalian mempelintir-pelintir kitab kalian. Marahlah kami. Enggak saja. Jadi tolong ya, kalau kalian diskusi, lebih bagus kita nggak usah diskusi, Oten. Lebih bagus nggak usah diskusi. Lepaskan doktrin kalian, ikuti kitab. Atau tinggalkan, atau lepaskan kitab, ikutin doktrin. Mau apapun isi kitab itu, silakan diskusi. Mau apapun isi kitab itu, ya udah, imani. Ya udah, tinggalkan doktrin, tinggalkan kitab. Cuman itu aja kok. Gue pilihan aja. Ya. Paham ya, kau Don King, kau jangan ngamuk. Ini lagi tadi kan. Karena apa? Karena kau bawa doktrin bersama kitabmu ketampol. Jadi ribut ini jadinya. Nggak bisa, negatif positif nggak bisa gabung. Paham ya, nggak bisa. Kau harus pilih salah satu Don King. Makanya ujungnya ngamuk, ribut, nggak terima kau isi kitabmu, nggak terima. Akhirnya apa? Ketika ayat ini ditunjukkan, kau menjawabnya, udah terbentuk nih. Terkejut loh, isi kitab itu terkejut. Nggak menyangka aku ayat ini seperti ini, menampol kalian, menghajar kalian. Terus gara-gara malu, akhirnya apa? Kau putar-putarlah ayat itu. Kau keluarkanlah jawaban-jawaban dengan menggunakan akal-akalan. Hah? Akal-akalan. Akhirnya apa? Jadi bahan tertawaan. Itu dia, kau paksakan ayat itu, tak kemana-mana kau putar. Terkejut, makanya. Loh, memang itulah kita dan Don King, kita sama-sama sekolah bahasa Indonesia loh. Itu ayatmu bahasa Indonesia loh, Don King. Adakah persyaratan untuk membahas kitabmu? Adakah? Seperti Al-Quran? Ada? Tanya dulu, ada nggak? Hah? Kalau Al-Quran gini konteksnya, harus memiliki 15 ilmu, ada sekolahnya untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu. Bukan sembarang, bos. Tapi Bibelmu adakah syaratnya? Nggak ada, bos. Hanya mengatakan, Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi sebab tertulis. Jangan menambahi sebab tertulis. Jangan menambahi sebab tertulis. Titik. Itu kata Yesus. Jangan kau tambah-tambahi firman Tuhan tuh. Kau pendusta. Sebab tertulis. Apa yang tertulis pahami. Anak SD aja pun tahu, anak kita pun tahu. Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan kita satu. Tahu. Datang kalian mempelintir-pelintirnya. Jangan. Makanya lebih bagus, dokter. Kau ikutin doktrin kau, tinggalkan kitab. Mau apapun isi kitab itu nggak peduli kau. Udah mampus itu mau isi kitab itu apa. Yang penting imanku Yesus, Tuhanku Yesus, sudah selesai. Itu doktrin. Kau jadi kau yang ngambil kesimpulan kitab orang. Lah nggak ada, bukan kitab. Ini aku mengambil pilihan daripada ribut kita diskusi. Daripada ribut, kita mencerdaskan bangsa di sini, bukan melongorkan. Eriknya tadi katanya aku pengikut Yesus. Ucapkanlah doa Bapa kami kalau yang betul kau mengikuti ajaran Yesus. Nggak mau dia jadi nanya. Bukan ke situ poinnya. Gini loh. Jangan abu-abu si Erik ini. Bukan, aku kan hanya memberikan saran, Don King, ya. Sebelum, tolong memberikan saran. Lebih bagus kau nggak usah naik diskusi, Don King. Nggak usah naik diskusi. Kalau kau bawa dua-duanya, doktrin sama kitab, nggak bisa. Kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Iya, kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Makanya pilih salah satu. Kau ikutin doktrin, lepaskan kitab. Kalau kau mau diskusi, silakan diskusi kau. Tapi apapun isi kitab itu, ya udah santai aja, gak usah marah-marah kau. Gak usah marah-marah, kau terima aja. Ya udah. Itu aja. Jangan kau putar-putar lagi ayat itu, jangan. Marahlah kita. Bang Juma kan mempelajarinya bukan sembarang. Kitab orang lain. Ada sekolahnya juga untuk mempelajari itu. Kitab orang ini, kalau salah-salah Bang Juma menyampaikannya, kalian kan wajib marah. Karena salah maka kami marah. Di mana salahnya? Ngarang aja kau nih. Contoh, aku kasih contoh ya, Blender ya. Si Juma mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Ada datanya? Ada datanya kok, lucu kok nih. Si Juma menyimpulkan kitab orang ada lain. Enggak ada menyimpulkan, ada data tertulis kok. Ada tertulis. Di mana katanya iblis? Di mana? Itu kan penafsiran Juma. Enggak ada, karena gini loh. Karena terkejut kau. Iblis, terkejut kau, nggak terima kau sebenarnya. Nah itulah. Marah. Nah, marah kan? Padahal itu faktanya loh. Karena Juma menyimpulkan kitab lo nggak mungkin. Karena Juma menyimpulkan kitab orang lain.
Bukan menyimpulkan Ada nggak? Gini sekarang gini loh. Ada nggak persyaratan untuk membahas kitab kalian itu menafsirkan? Ada nggak syarat-syarat utamanya? Ada nggak? Ada nggak? Gini, biar kau tahu. Sekolah minggu tidak boleh guru sekolah minggu menerangkan ayat itu tanpa sermon. Sermon apa? Sermon. Ini dia harus sermon dulu dengan pendeta yang akan menerangkan ayat itu, baru disampaikan guru sekolah minggu kepada anak kecil-kecil ini. Pendeta kalian pun berserak. Apanya kalian ini banyak kali cerita? Apa? Gue bilang, ayo kita buktikan yuk. Ayo kita buktikan di seluruh pendeta yuk. Seluruh pendeta nih ya. Semua pendeta di Indonesia yuk kita buktikan yuk. Tinggi teologi. Oke, sekarang gini, kita buktikan penipuan pendeta yuk. Mau seluruh Indonesia terhadap kalian. Kok jadi kau Ayo. itu pendeta menipu? Enggak, kita buktikan yuk. Mau? Kok jadi kau? Enggak ya. Ya iya, makanya aku bilang, kami di sini nggak ada menipu-nipu. Oke. Ayo, terhadap kalian yuk. Apa? Ayo kita buktikan yuk. Oke, gini. Ayo kita buktikan. Berani nggak? Berani nggak? Seluruh Indonesia dia memberikan kepada jemaat-jemaat seluruh Indonesia. Ayo kita buktikan yuk. Oke, kita buktikan. Kau sekolahmu Ayo. apa? Nggak usah sekolah. Apa yang disampaikan pendeta kepada kalian tidak sesuai. Penipuan. Ayo kita buktikan yuk. Sekarang kau pendeta Aduh, sarjana. enggak mau S1 mau apa aku nggak peduli. Sekarang kebohongan terhadap jemaat. Ayo kita buktikan. Seluruh Indonesia. Kau nilai-nilai pula pendeta yang Iya kita buktikan. Ayo berani kita buktikan. Seluruh Indonesia. Nilai sarjana. Kok takut kau? Jangan kau ngoceh-ngoceh. Buktikan aja dulu lah, yo. Berani? Nggak bisa kau membuktikan itu. Nah, ayo kita buktikan. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Nilai pendeta itu Kenapa kau takut? orang kau tukang becak, gimana kau? Macet. Ayo kita buktikan. Kalau semua pendeta itu menipu jemaatnya, ayo. Layak kau menilai pendeta. Ayo. Kau tukang parkir. Ayo. Kita buktikan yuk. Kalau seluruhnya pendeta menipu jemaat, kalian korban loh. Kan dikasih arahan bagus, korban lah. Makanya pendeta kalian suruh ngadepin kemari. Jangan kalian. Terakhirmu apa? Nggak usah cerita pendidikan, kalian longor aja kok. Cemana pulang? Nggak usah cerita pendidikan lah. Kutanya, kalau bicara pendidikan, dengar ya. Ketika kalau kalian pendidikan mau S8, ketika kita tanya 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak itu? Longor nggak itu? 1 tambah 1 tambah 1, 1. Mau kalian sarjana tinggi pun, kalau sudah menghitung 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak? Longor. Banyak kali cerita mau cemana pun juga. Itulah bukti kelongoran. Nggak usah kau cerita sarjana. Kalau dalam hal itu, udah pasti kita buktikan. Menemukan bom atom semua ini, bom apa yang? Bukan ke situ, bos. Bukan ke situ, bukan. Kau dengar ya? Kau dengar? Oke, Don King, sebentar. Kau dengar. Diam kau, diam. Bukti kelongoran ini, diam ya. Aku pernah udah datang ke rumahnya orang Kristen, udah menjenguk. Itu mau naik mobilnya mau dijual, udah di terasnya lah, aku di teras depannya itu kan. Jadi ku perhatikan anaknya nih, anak yang perempuan, ya kan, sama mamanya di dalam. Sambil duduk aku di teras depan rumahnya, teras. Dengarlah. Nah, ada PR-mu, Nak. Ada, Mak. Ya, buka lah, Nak, biar mama kita kerjakan, Nak. PR-mu. Apa PR-mu? Matematika, Nak. Matematika, Mak. Ya, biar mama bantu buka, Nak. Buka. Nanti biar di konten dibuka lah. Udah, mamanya nih sama anaknya. Sambil ngomong, ya kan, ini orang Kristen nih, sambil bicara gitu. Sebelum kita buka, Nak, mama tanya dulu kok, Nak, ya, tentang Tuhan kita, Nak. Apakah Yesus itu Tuhan, Nakku? Tuhan, Mak. Apakah Bapa Tuhan, Nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan, Nakku? Tuhan, Mak. Jadi berapa Tuhan kita, Nak? 3, Mak. Salah, Nak, salah, satu. Loh, salah itu, Nak, salah. 1 Tuhan kita, Nak, 1 bukan 3 katanya. Loh, cemananya mama ini, kata anaknya masih SD kelas 5. Cemananya mama ini nggak sekolah, kurasa mama ya. Enggak, Nak, 1 Tuhan kita, Nak, Tuhan Yesus Tuhan kita, Nak, katanya. Tuhan Yesus katanya. Loh, tadi mama bertanya apa, Mak? Iya, mama tanya itu 3 dalam 1, Nak, 3 dalam. Loh, mama ini nggak sekolah, kurasa mama katanya. Mama ulang ya, Nak, mama ulang. Oke. Apakah Yesus Tuhan, Nakku? Tuhan, Mak. Apakah Bapa Tuhan, Nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan, Nakku? Tuhan. Nah, jadi berapa, Nak? 1. 3, Nak. Hah, kok 3? 1, Nakku, 1 ya. 1, Nakku, nggak boleh pantang gitu, pantang. 1 Tuhan Yesus kita, Nak. 1 Tuhan Yesus. Ya, mama ini nggak sekolah. Cobalah, masih kecil saja sudah diajari kebodohan. Untung anaknya pintar, aku dengar nih. Ya,
Coba mama, aku tes mama ya. Mama kayaknya nggak sekolah ini, mak. Nah, coba mama jawab. Mak, apakah kucing itu hewan? Hewan. Apakah burung itu hewan, mak? Hewan. Apakah singa hewan? Hewan. Jadi berapa hewan, mak? 3. Nah, pinternya mama 3 hewan, mak. Pinter mama 3 hewan. Apa bedanya aku tadi menjawab pertanyaan mama itu? Tapi beda, nak. Tuhan kita bukan hewan, nak. Bukan hewan. Waduh. Coba, itulah. Itu artinya sudah didoktrin kebodohan dari kecil kalian. Coba, anak yang masih polos, masih lugu, yang pintar, sudah diajarkan kebodohan. Jangan kau bicara iman, memang kalau bicara ilmu-ilmu lain oke lah. Tapi kalau berbicara iman, longor kalau berbicara iman. Itu fakta, bos. Kayak gitulah. Enggak aja. 3 apa bedanya itu? Hewan. Kecuali dia menjawabnya Tuhan, hutan, hantu. Boleh satu Tuhan. Ini Tuhan. Ya 3 lah Tuhannya. Ya kan? Ya 3 Tuhannya. Enggak usah kau berbicara pintar. Enggak, makanya aku bilang, lepaskan doktrin kalian. Gara-gara doktrin. Ayo kita buktikan kalau pendeta itu menipu kalian sebagai jemaat. Ayo, aku berani loh. Berani. Ayo, kita buktikan yuk. Seluruh Indonesia, berani? Itu aja, coba perhatikan dulu. Apa hukum kasih? Coba kau, aku tanya, kita buktikan ya. Hukum yang terutama itu hukum apa? Apa yang terutama? Max, coba kau jawab. Hukum yang terutama apa? Kasih. Coba jawab. Kasih. Semua, oke. Ketika ditanya seluruh umat Kristen, pasti menjawab, kasihilah Tuhanmu, benar? Benar? Benar nggak? Hei, jawab dulu. Jawab dulu lah, kenapa main circlen? Jawab dulu. Macet kan? Ini bukti penipuan sama kalian. Ini bukti seluruh pendeta. Enggak, kau tanya dulu. Tapi kau bertanya. Iya, aku bertanya sama kau. Seluruh Indonesia. Enggak, tunggu dulu. Seluruh Indonesia, ya semuanya. Ketika pendeta bertanya kepada jemaatnya, hukum yang terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu. Benar ya? Benar enggak? Seluruh Indonesia enggak tuh? Ketika ditanya, iya. Seluruh jemaat bertanya, Pak Pendeta, hukum yang terutama apa, Pak Pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Benar ya? Itu ya. Ayo kita buktikan. Kita buktikan ini. Ini selama ini yang dijawab pendeta. Tipuan-tipuan kalian ini, tengok ya, kita buktikan. Kita buktikan pakai data. Hukum yang terutama. Jadi kalian selama ini, itulah bukti pendeta itu menipu kalian. Nah, baca ini. Ini meres. Hukum yang terutama, ini tulisan terutamanya. Hukum yang terutama. Tulisan terutamanya di mana? Di sini kan? Di depan ya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bos. Ini. Kemudian ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Adakah sebelum tulisan kasihilah hukum terutama? Ayo, adakah yang di Markus 12:30 ini dikatakan hukum terutama? Ada. Hukum terutama kasihilah. Di atas hukum yang terutama, pertama dulu mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sama manusia. Tapi pendeta selalu menghilangkan hukum yang mengesahkan Tuhan, bos. Selalu ditinggalkan hukum mengesahkan Tuhan ini. Benar nggak? Bukti. Ditinggalkan. Langsung hukum terutama. Padahal tertulis hukum terutama di sini. Di sini, bukan di 12:30 ini, bukan. Bukan di nomor 12:30, bukan.
Dari atas runutannya menyambung ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang. Pernah nggak pendeta membaca hukum terutama yang pertama ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Yesus Esa. Pernah nggak? Hei, jawab Den. Pernah nggak? Pendeta selalu menjawab, hukum terutama kasihlah Tuhanmu, kasihlah. Pernah nggak dia mengatakan mengesahkan Tuhan? Pernah nggak? Nggak pernah. Seluruh pendeta Indonesia, benar nggak? Jadi jangan bilang kalian menipu, ini yang dibaca. Kenapa ini dilepaskan? Kenapa yang terutamanya ini dipindahkan ke 1230? Kenapa? Hah? Kenapa hukum terutama ditulis? Adakah di 1230 kasihlah hukum terutama? Nggak ada, bos. Ini adakah? Adakah ini? Terutama di sini. Adakah pindah kemari? Ada di sini terutama kan nggak ada. Hukum terutama kasihilah nggak ada di sini. Jadi ini selalu ditinggalkan. Mengesahkan Tuhan. Jelas kan? Tanya, aku beri taruhan. Seluruh pendeta nggak pernah membacakan suatu ini. Hukum yang terutama, Pak Pendeta, apa hukum terutama? Hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan dan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu dia. Itu dia, bos. Kecuali ada di 1230 ini hukum terutama kasihilah. Ada tulisan terutamanya di sini. Kecuali ada tulisan terutamanya sebelum kasihilah. Udah jelas ya Don King ya. Jelas ya. Jelas kan? Udah terbukti ya. Terbukti kan? Minum dulu Pak. Capek kali kau. Macet. Oke, udah terbukti ya. Terbukti ya. Tarik nafas. Minum dulu blender, minum. Enggak terbukti ya, udah terbukti ya, bos. Aku bukan ya terbukti kau paling pintar. Kau udah. Loh, kok aku pula paling pintar? Parkir sana dulu. Macet. Benar ya? Udah jelas ya, ditipu ya. Di blender ini tamat SMP tapi diterangkannya STT. Coba lah dulu. Itu Indonesia. Iya. Tamat apa kok STT pula? Iya. Apa sekolahmu blender sehingga kau mampu menerangkan Alkitab begitu luar biasa? Inilah membahagiakan diri, mencoba membahagiakan diri. Luar biasa penjelasan blender. Padahal di hatinya udah retak ginjalnya. Mencoba membahagiakan diri. Bukan yang mantap ini. SD mana kok blender kok bisa menerangkan yang harusnya dokter menerangkan itu, dokter S3, tapi bisa diterangkan sama SD kelas 5. Luar biasa sekolah blender ini, Bah. Ngeri kali apologet ini ya. Membahagiakan diri, berusaha untuk menyenangkan diri ini. Ya kan? Cuma satpam tapi bisa jadi dokter. Kan udah gila, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi curhat ya. Coba. Curhat ya. Janganlah, biarlah diterangkan oleh yang ahli pada bidangnya. Mana ada syaratnya? Adakah persyaratannya? Mana tunjukkan? Syaratnya, mana persyaratan untuk menunjukkan kepada ahlinya? Mana persyaratan untuk menunjukkan kitab itu kepada ahlinya? Mana? Di mana tertulis? Blender. Mana tertulis? Di mana? Gini aja lah, hari Minggu blender kundang kau di gereja kami kokok bah ya. Don King, begini loh Don King. Untuk menyatakan sesuatu, Don King, gini loh. Ketika ada orang datang ke rumah kau Don King, nah dia bawa kwitansi, oke? Dia datang pada kau, Don King. Kau punya utang sama si A. Ditanya nih, bayar utang kau. Utang apa kau bilang? Kan gitu. Kan kau minta bukti kan? Kau siapa? Mana buktinya? Kan begitu. Nah, ketika dia tidak membawa apa-apa tidak bisa. Tetapi ketika dia membawa kwitansi, surat perjanjian atas utang, mau tak mau kau harus bayar kan? Nah, sekarang aku minta sama kau, mana buktinya? Kalau kitabmu itu harus diterjemahkan oleh ahli teologi. Mana? Tunjukkan. Jadi orang aja kau. Jadi sekolah teologi STT itu untuk apa? Tipu-tipu. Lanjut Bang. Oke. Ya, saya masuk ya, teman-teman. Saya informasikan ya, kebetulan rumah saya kan dekat dengan UKI Paulus, Universitas Kristen. Jadi mereka ketika masuk kuliah, ketika mengambil konsentrasi teologi, di sana itu diajarkan 3 SKS terkait dengan bahasa Ibrani, 3 SKS juga bahasa Yunani. Kemudian mereka belajar hermeneutika 3 SKS, pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama. Kemudian konsentrasi terhadap studi perjanjian baru
Di dalamnya mengkaji tentang Bible, kisah para rasul, surah Paulus, kemudian surah-surah yang cakupannya umum dan juga konsentrasi kepada kitab Wahyu. Lalu mereka ketika belajar ini, pembagian submateri ada yang disebut etika Kristen, ada kajian pengantar filsafat, ada teologi biblika, kemudian pengantar pemahaman terhadap kitab puisi dan hikmat. Cakupannya kitab Pentatuk dan juga sejarah gereja. Jadi mereka yang belajar teologi hanya berputar di situ, secara gereja, teologi Indonesia, kemudian misi integral, studi agama-agama di luar Islam, terus kemudian budaya populer kaum muda, lalu kemudian kajian tentang formasi. Kalau di pendidikan Islam kan ada formasi dasar-dasar pijakan proses belajar mengajar tentang kaidah Islam seperti budaya, sosial. Nah, kalau di teologi Kristen mereka ada juga yang seperti itu. Mereka mempelajari tentang hermeneutika, kemudian formasi spiritual, kepemimpinan dalam Kristen, terus kemudian tata cara menyusun kurikulum pendidikan Kristen, manajemen, administrasi gereja, kemudian cakupan terkait dengan sub-sub pelayanan anak, jemaat dewasa. Kau pernah nggak masuk STT, belajar DCT? Saya enggak usah kau sebut saya orang pendidikan, jadi saya paham. Pendidikan maksudku. Okay. Saya pendidikan. Saya ngerti. Enggak, ya saya udah menjabarkan kamu di STT itu yang kusampaikan. Tapi kau nggak masuk di dalamnya. Ya, metode penelitian apa yang dilakukan kemudian oleh sarjana teologi itu yang kita tidak tahu. Pelayanan tentang kaum muda transformatif, apa itu? Kajian-kajian yang tidak mendasar. Tunggu. Kau sarjana di bidang itu. Tidak ada kemudian spesial red terhadap kaidah ilmu dalam kekristenan itu. Enggak ada. Pendidikan terakhirmu. Sabar. Konsentrasi. Saya konsentrasi pendidikan. Oke, paham itu? Saya psikologi pendidikan. Pendidikan apa? Saya pendidikan umum. S1 saya pendidikan, 2 saya juga pendidikan. Pendidikan paham? umum. Yes, saya pendidikan proses belajar, psikologi pendidikan umum. Gak usah ajarin saya. Saya ngerti kok. Orang dalam STT itu cuma belajar sejarah. Sabar. Orang dalam STT itu cuma belajar Islamologi, formasi spiritual, budaya populer tentang kaum muda, studi-studi agama, misi integral, kemudian apa lagi yang pelajari di sana tuh ya? Studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, kemudian hermeneutika, bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani dasar, apalagi yang dipelajari di sana? Teologi praktika, kemudian belajar teologi praktik ibadah Kristen, pelajaran pastoral dan seterusnya. Apa? Itu tidak bermanfaat dalam ilmu logika. Tidak ada di dalam kaidah-kaidah debat dialog lintas agama yang dipelajari oleh mereka. Mereka hanya diajarkan dasar-dasar, sama seperti ketika seorang guru belajar PGTK atau PGSD, sama. Gak ada bedanya itu. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka lebih paham Bible daripada orang di luar Kristen, no. Mereka lebih hebat Bible daripada mereka yang tidak belajar tentang teologi dalam perguruan tinggi mereka. Tidak ada itu, nggak ada. Kupanggilkan saya pendeta yang hebat teologi, hadapkan dengan saya. Kau lidah karet aja nya. Nggak bisa. Kenapa? Yang dengarkan saya. Yang mereka diajarkan sampai 3 SKS apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutika, tafsir, pengantar perjanjian apanya itu? Hah? Mereka mendapatkan jalur-jalur itu untuk mendapatkan ijazah. Bukan agar mereka pintar, agar mereka cerdas. Ujung-ujungnya ketika bertemu dengan kami lebih paham, kami yang menunjukkan Bible-nya. Baca di bab ini, di kitab ini, nomor sekian. Itu di mana Bang Seba? Itu di mana Bang Seba? Kenapa? Karena mereka hanya berbicara tentang teologi sistematika aja. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana manusia itu dalam dosa, bagaimana Allah menciptakan. Itu aja yang diajarkan kepada mereka. Paling juga ujung-ujungnya eskatologi aja kan. Mereka tidak belajar tentang filologi, mereka tidak belajar tentang filsafat religius dan seterusnya. Mereka nggak sampai ke situ. Yang mereka diajarkan bagaimana orang-orang ini bisa menjadi Kristen, percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu aja yang diajarkan. Itu.
Sementara banyak dari umat Islam tidak perlu kuliah bisa bahasa Ibrani, tidak perlu kuliah bisa bahasa Yunani, nggak perlu kan kayak gitu-gitu. Jadi jelas mereka kuliah itu supaya punya titel agar bisa merekrut orang lain ketika mereka ingin menjadi pendidik. Itu ajanya. Ada yang lain? Nggak ada. Mereka malah belajar tentang Islamologi. Apa yang dipelajari tentang Islamologi di situ? Nggak ada kaidah disiplin ilmu yang mereka pelajari. Berbeda dengan ketika Anda mau belajar Islam. Islam itu harus punya benar-benar berlandaskan kepada ijazah, bukan ece-ece. Kalau di tempat kalian apanya? Sempet nih STT. Terus kalau sudah STT itu dia paham Bible? Enggak. Kenapa? Karena Bible itu bukan menghantarkan diri. Bible itu bukan menghadirkan diri untuk dikaji. Bible itu hanya untuk dipercayai tok, bukan untuk dikaji. Bible kalau untuk dikaji, maka Bible dari awal pondasinya tidak akan menghilangkan ori teksnya. Paham? Kalau Bible itu pasang badan untuk dikaji, tidak akan menghilangkan ori teksnya. Justru karena dia berpindah-pindah dari bahasa ini ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, maka yang dipelajari bukan tentang struktur, pondasi, disiplin ilmu yang ada dan bersumber dari Bible itu sendiri. Enggak. Bang. Kalau Tapi yang dipelajari adalah bagaimana bisa membawa orang kepada jiwa-jiwa yang terima makhluk yang keluar dari kubur. Itu aja. Makanya Kristen itu dianut bukan dari hasil proses berpikir. Kristen itu dianut karena keturunan. Bukan karena kerangka berpikir. Bukan karena ilmu pengetahuan. Orang menjadi Kristen tapi karena doktrin dan dogma. Ingat ya. Memang dengar. Yang dipelajari memang di situ ada kepemimpinan Kristen, ada hermeneutika di dalam belajar Kristen, ada strategi pembelajaran, teologi dan pelayanan pastoral, ada kemudian sama seperti kami bagaimana praktek di dalam ibadah. Mereka juga ada praktek ibadah Kristen, ada teologi praktika, ada berpikir kritis, ada metode penelitian, belajar tentang bagaimana mengembangkan masa hidup dalam kekristenan. Lalu mereka berbicara tentang apa itu ya, sejarah kekristenan itu sendiri, kemudian ibadah dan transformasi. Pokoknya banyak, tapi tidak ada satupun disiplin ilmu yang menjadi kajian baku untuk orang mengetahui ini kenapa ini Tuhan melayang-layang. Itu disiplin ilmunya kayak mana untuk mengkaji itu? Itu nggak ada. Nggak ada. Pengecut. Kenapa yang tadi El Elroy, El Shaddai, kenapa bisa berubah menjadi Theos? Itu nggak ada disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu. Nggak ada. Tidak ada seperti kita nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik. Nggak ada. Mereka, ya itu dia. Bagaimana kemudian mereka menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, bagaimana bisa menjadi pengkhotbah pastoral dan seterusnya. Ya tergantung disiplin ilmu yang mereka pilih. Apakah mereka konsentrasinya tentang ibadah, apakah mereka konsentrasinya tentang pendidikan Kristen, tergantung. Kekristenan, kemudian pelayanan anak, formasi spiritual, bahasa Yunani, kayak gitu-gitu aja nya. Pengecut, lawan Edis Gururani. Setan pun kau bawa ke sini, apalagi kalau cuma anak setan, aku nggak takut. Begitu saudara, jadi jangan Anda bersembunyi di balik apa ijazahmu, apa legalitasmu, apa validasimu, backgroundmu apa, dasarmu apa, berbicara tentang Bible. Hei, saudaraku, lebih sulit mengkaji kitab atau buku rumusan-rumusan kimia daripada Bible. Paham itu? Karena Bible itu dipercayai bukan dalam proses kerangka berpikir, bukan. Tapi imani saja. Ketepak, imani saja, percayai saja, yakini aja. GP, kau jangan banyak tanya. Lu banyak tanya, Roh Kudus keluar darimu. Itu.
Jadi jangan kau mengatakan, kenapa sih orang Kristen itu, Islam itu lebih ini? Pakai otak lu, pakai. Orang masuk sekolah teologi itu tidak mendalami bahasa dasar. Selayaknya Al-Quran mereka mempelajari bahasa dasar. Kenapa dia fathah? Kenapa dia kasrah? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Kenapa begini? Itu dipelajari semua itu. Dipelajari plak. Oh ini, jadi ini ketemunya di sini. Oh dia ketemu. Akhirnya lengkaplah Al-Quran itu disebut kitab suci kalamullah. Karena kenapa? Cakupan-cakupan yang muncul di dalamnya itu yang dipelajari. Kenapa dia harus hurufnya kasrah? Kenapa fathah? Apa yang mendasarinya? Oh ini merujuk kepada siapa? Bagaimana kemudian tafsirnya? Tafsir apa yang mau kita pakai? Hadisnya baku nggak untuk dijadikan sebagai sumber? Dipelajari. Itu kalau di Kristen enggak. Itu tadi yang kusampaikan. Begitu Anda masuk, maka diajari strategi pembelajaran, sejarah gereja, teologi sistematika, studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, sejarah gereja, teologi dan pelayanan pastoral. Itu aja yang dipelajari sampai selesai. Oh, lulus STT, sekolah tiga Tuhan. Sekolah teologi apa itu? Sarjana teologi. Sekarang gini, masih gimana? banyakkah orang Islam yang tidak paham Al-Quran itu? Nggak ngerti dia apa yang bacanya? Umat Islam ketika mereka mau paham, aku tanya nih, sampaikan, ketika mereka mau paham tentang kitab suci Al-Quran, mereka baca terjemahan. Ketika mereka tidak mau paham, mereka hanya menggunakan bahasa asli. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ada nggak kemudian? Ada nggak kemudian manfaat bagi dia? Ada. Apa itu? Mereka menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan yang lain. Mau nggak mereka membaca yang nggak dimengertinya? Al-Quran ketika dibaca itu sudah mendatangkan pahala. Itulah bedanya. Jadi kalau Bible kau baca sampai mulutmu robek nggak mendatangkan apa-apa. Kalau di Islam kaidahnya membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Tuh. Orang nggak mengerti. Mungkin kau membaca sesuatu yang tak kau pahami. Oh bisa. Itu kaidah Quran. Apa gunanya? Gunanya untuk menenangkan hati dan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kalau orang Islam membaca Al-Quran, itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, tapi paling tidak ketika mereka membaca Quran, mereka sadar kalau mereka sedang membaca firman Tuhan. Habis sekali waktu itu membaca apa yang tidak dipahami. Wah, saya udah mengatakan sama saudara, ketika mereka ingin paham, mereka tinggal buka terjemah. Sekarang kalau orang Kristen baca terjemah supaya mereka paham apakah ini berasal dari Yesus atau tidak, mereka harus baca apa? Kong kali kongkong. Umat Islam mendengarkan. Di sini ada 1000 lebih mendengarkan saya baca Quran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mereka membaca, mereka mendengar, mereka mendapatkan pahala dan menenangkan jiwa mereka. Segera mereka tunduk,
kepada Allah yang telah menciptakannya. Kaidah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman adalah mereka ketika mendengarkan nama Allah bergetar hati mereka, dibacakan ayatnya maka tertegun hatinya, tunduk takut kepada sang penciptanya. Dah. Nah sekarang kalau saya baca Bibelmu, apa yang bisa saya dapatkan? Ini Dan di ceramah hadapannya promosi. dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, masing-masing memegang bokor ukupannya. Di tangannya ada keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Apa itu? Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat? Kutambahkan dikit bang. Ah. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Hihi, men. lanjut. Kita diskusi apa mau ceramah? Kalau nggak Apa, saya turun. apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat di situ? Enggak, kamu ini mau diskusi apa mau ceramah? Lo kok ceramah? Saya kan ditanya. Kok tadi baca-baca Al-Quran, mudah Iya. menghafal, artinya nggak tahu. Itu Lah, apa? umat gitu? Islam kalau mau tahu tinggal baca artinya kan. Sekarang Iya, kalau apa kau mau artinya? tahu, Artinya sekarang apa yang kalau kau kamu mau bacakan tahu, tadi apa artinya? sekarang kalau kau mau tahu ucapan Yesus itu, yang tak tahu artinya. tadi kan Iya, udah kubilang apa samamu. gunanya? Tadi sudah kubilang samamu untuk Jadi menenangkan banyak orang Islam hati. ini membaca Ah, Al-Quran untuk nggak tahu apa menenangkan yang hati. dibacanya. Untuk menenangkan hati dan mereka ketika membaca Quran sudah mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Jadi hanya menghafal dapat pahala gitu. Yes, benar sekali. Benar Berapa pahala- sekali. berapa pahala untuk masuk surga cuma? Berarti, dengarkan. Berarti ketika di dalam ajaran agamamu berbicara, dengarkan. Berdasarkan dengan pahala. Tadi di Yohanes 5 nomor 29. Betul nggak manusia akan dibangkitkan yang berbuat baik? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Umat Islam membaca Quran, amalan baik. Kristen baca Bible, apa itu? Apa itu tadi yang dibaca sama Bang Blender? Orang baca Bible bisa apa Bang Blender? Itulah bedanya kita, Bung. Kalau aku Sekarang begini, turun Saudara dulu, Max. Bang Juma, ya. Sekarang Blender. begini, Saudara Max. Gua kerja Begini. dulu ya. Mas, Saudara Max, dengarkan dulu. Ketika kemudian Al-Quran saya dibaca terjemahannya oleh umat Islam, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup menerus. Kemana mereka? izin dulu aku tuh. Nggak ada, ini ceramah, ini bukan diskusi. Loh, saya ditanya. Makanya saya menjawab. Tadi ku dengar gak ada yang dikasih Sekarang orang begini, ngomong, nggak ada. saya balik nanya samamu. Kalau Anda ingin mengetahui ucapan yang asli itu, cara Anda gimana? Perkataan Yesus. Ya, yang asli. Cara Anda mengetahui ucapan Yesus yang asli itu yang mana? Saya tanya lagi, Yesus apakah masih ada sampai saat ini? Saya ulang lagi. Tanya dulu itu. Saya ulang lagi. Apakah Yesus Ketika ada Anda saat ini? Ketika Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang diucapkan Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan di tengah Bani Israel, apa yang Anda lakukan? Pertanyaanmu tadi, apakah Yesus masih ada sampai saat ini? Ketika Anda ingin tahu ucapan apa yang Yesus sampaikan pertama kali ketika Dia menyampaikan Injil di tengah-tengah kaum Israel, apa yang Anda lakukan? Bang Juma, pertanyaan pertama tadi kita selesaikan dulu. Kalau Nabi Muhammad ditanya nih, wahai Nabiku Muhammad, tolong terangkan, kami ingin tahu apa yang diperintahkan Tuhanmu ketika engkau diajarkan untuk mengkaji tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Maka kami rindu ucapan itu. Kami nggak hadir pada saat itu, tapi kami ingin tahu apa yang beliau ucapkan. Maka kami lari ke Al-Quran.
Qul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Oh, ternyata nabiku pernah mengucapkan kalimat ini antar dari lisannya. Kata-kata itu yang keluar. Lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sekarang ucapan yang pernah keluar dari mulut Yesus itu apa? Yang bisa kau tahu? Ucapan yang mana? Sedangkan yang muncul di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Apakah itu bahasa Indonesia? Saya tanya tadi sama Bang Juma, apakah Yesus ada sampai saat ini? Tidak ada. Justru karena itu saya bertanya, bagaimana justru Anda bisa dia mengetahui? Apakah ada perkataan Yesus secara langsung saat ini? Makanya kamu harus pintar baca. Kena kau kan di situ. Jadi lewat bagaimana? Alkitab. Pertanyaan saya, Di situ bagaimana ada cara perkataan Anda Yesus. bisa mengetahui bahwa ini terjemahan sudah betul sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus? Gimana Anda bisa tahu? Ayo. Pertanyaanmu mutar-mutar, enggak ada tujuan. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Pak. Caranya? Hah? Caranya? Baca Alkitab, di situ ada perkataan Bibelmu Yesus. itu bahasa Indonesia. Yang saya tanya, bagaimana caramu tahu bahwa itu betul-betul keluar dari mulut Yesus? Yang ada padamu bahasa Indonesia, Yesus enggak bahasa Indonesia. Ini kenapa dulu ini? Ayo. Astaga. Ayo. Ngelender. Yesus ketika melakukan penginjilan di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Gimana? Yesus ketika mengajar Injil di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Coba, apa ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan firman Tuhan kepada muridnya Bani Israel? Apa yang diucapkan? Dalam bahasa Ibrani. Ya. Kitab sebelumnya dibaca Bang Juma. Ayo, kata Yesus dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, coba, bagaimana bunyi suara Yesus ketika melakukan kajian terhadap murid-muridnya? Coba, bagaimana suaranya? Jadi menurutmu gimana? Dia langsung gitu. Ya, saya tanya sama kamu, dia langsung ngomong. Ikut Nabi Muhammad, Baru ketika kau kami bertanya. tidak hadir pada saat itu, kami bisa mengetahui suara beliau itu seperti apa. Dengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Itu suara Nabi kami, bunyinya kayak gitu, lisannya seperti itu. Beliau 1400 tahun silam hidup, tapi kami masih mampu mendengarkan uraian lisan yang kami bisa dengar hari ini. Nah, sekarang Yesus mengucapkan firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kayak mana suaranya? Coba, pingin tahu aku. Silakan. Marilah kita memuaskan birahi. Blender. Komitmen aja ada tuh blender. Mana? Kalau diskusi itu diskusi sehat. Nah, jangan Halilintar. karena Ya, itu kalau dia. kau punya room komitmen orang. Iya, bukan. Maksudnya kau nggak nyambung, lebih bagus. Kamu di Rukiah lagi. Don King dari Rukiah tadi lari dia. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Apa rukiah itu blender? Apa? Udahlah, kau mau langsung dong. Aku tanya dulu, kau bilang tadi rukiah itu apa? Kau pikir dunia ini perdukunan? Rukiah. Ruqyah itu, kalau kita berbicara ruqyah,
Itu metode penyembuhan, cara penyembuhan Lewat apa? dengan cara mendoakan orang yang sakit akibat akibat daripada mereka itu mungkin kerasukan makhluk gaib, kerasukan setan, roh jahat, itu mereka diruqyah. Jadi Dengan ruqyah itu apa? ya dibacakan doa-doa. Kami ketika doanya? berdoa, Coba ya, doanya bahasa apa? Quran boleh. Menghafal, Inna betul. Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Nah itu jinnya bisa keluar tuh, terlempar sampai di gereja. Oke, saudara-saudara. Ya, itulah. Tadi kan udah dikatakan ketika dengar lantunan ayat Al-Quran, Bang Juma baca, ketenangan yang kita dapat, ketenangan ya. Ketika Bible mereka dibaca, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bersera. Kadabi ali Fir'aun والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Coba sambut. Marilah kita. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut demi untuk memisahkan laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Waduh, kalau udah kayak gitu aku angkat tangan aku. Nggak sanggup lagi aku. Kenapa kemaluannya orang dirampas?
Merampas. Allahu Itulah Don King. Itu Don King. Itu Don King. Apa itu? Itulah bibel kau. Itulah bibel kau. Mana lebih indah? Bersama di dalam. Enggak usah, kau nggak usah menginjak, kami membaca. Sekarang ku tanya sama kau. Tadi yang ku bacakan Ulangan 25:11. Apabila kita berantem, istrimu menangkap burungku. Itu dia. Nah, orang memisahkan berantem ini seharusnya ya. Ketika orang berantem memisahkan dengan cara tarik badannya, tarik bajunya. Ini kok dirampasnya burung orang? Cemana? Baca itu Ulangan 25:11. Tegang 7. Alah, macet kau, menghujat kau. Itulah kau nggak menerima kenyataan kau. Kau jawab itu. Kenapa? Apa maksudnya itu? Kenapa orang berantem memisahkannya dengan cara menarik burung orang? Coba, hah? Apa maksudnya itu? Kau jawab dulu itu. Kau usah kau menghujat. Ah? Sama pendeta. Tanya sama pendeta, tanya kalau pendeta nyerah udah, nyerah kalau halal gitu tanya pendeta, nyerah kok ya, nyerah. Kalau untuk urusan kayak gitu tanya pendeta. Itu melintir. Loh, kok melintir semananya kok? Belum ditunjukkan. Kalau ada taunya aku kerjamu kan melintirnya kerjamu namanya. Loh, ya Natali. Wah, ini bagi Natali nih. Natali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini urusan Natali nih. Ulangan. Sabar. Sebentar ya. Oh iya. Ulangan 25 nomor 11. Diam dulu kau bahas ini. Udah, nggak usah. Dia itu baca. Apabila ada dua orang berkelahi. Ayo baca. Dan istri yang seorang datang mendekat untuk Natal yang baca susah ini. Oke. Udah dikebental. Aku baca. Penuh hikmat Iya. ya. Ya, hikmat. 11 ya. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangannya orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Itu kau jelaskan itu dulu. Kau jelaskan dulu. King ya. Kalau kita berantem belum King, lu. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang datang. Coba. Apa bang? Melintir aja kerjanya. Ulangan 25:11 ya. Biar kulihat dulu. Ya. Ayatnya biar jangan dulu. Ya. Ayatnya biar jangan Ulangan 25:11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, Aduh. maka kemaluan orang itu. Jadi aku pernah kayak gitu sama Oten. Udah pernah Oten. Ketika aku berantem sama Oten yang muka petak, kemudian perempuan mendatangi kami dan aku pun terkejut, ada apa perempuan ini mukanya petak mendatangin kami. Di saat aku berantem, kemudian perempuan itu menangkap kemaluanku. Aku pun terkejut. Lalu aku bertanya kepada perempuan itu, wahai wanita Oten muka petak. Tunggu dulu. Wahai wanita Oten muka petak, kenapa kau pegang punyaku? Oh iya blender, ini ada di dalam kitab kami di Ulangan 25:11. Ini perintah dari Tuhan. Ketika orang berantem harus dipegang kemaluannya. Lalu ku jawab, kalau memang itu benar-benar perintah dari Tuhan, maka jangan pernah kau lepaskan tanganmu. Genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Gulang. Itu firman Tuhan. Boleh baca sampai habis. Jangan potong ayatnya. Boleh baca sampai habis. Boleh. Baca. Iya. Judul perikopnya perbuatan tidak senonoh. Ya.
Ulangan 25 ayat 11 dan 12. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dengan mengulurkan tangannya dan mencengkram kemaluan orang itu, maka engkau harus memotong tangan perempuan itu, jangan merasa kasihan kepadanya. Artinya perbuatan perempuan itu, tangan perempuan itu harus dipotong karena mencengkram kemaluan si laki-laki. Aduh, ngilu aku dengarnya ketika mencengkram tuh, ngilu punya aku langsung ngilu. Ketika dengar kata mencengkram kemaluan itu, ngilu punya aku terus langsung ngilu. Aduh, Bisa saja berkelahi, ada dua laki-laki berkelahi, sebentar dulu Blender. Dua laki-laki berkelahi, lalu istri yang seorang membantu suaminya dengan menarik mungkin saja buah apa jakarnya itu biar kesakitan ini, tetapi dengan berlaku curang itu, si perempuan itu karena berlaku curang, maka tangan si perempuan itu harus dipotong karena membantu suaminya dengan perlakuan tak senonoh. Oke. Nah, kita contoh. Kita berantem nih berdua. Oke, kita berantem berdua ya. Tunggu dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Kita analogi. Kita contoh ya. Blender. Benar penjelasanku kan? Iya benar. Oke, benar ya. Nah, sekarang begini, baik. Ketika ini seandainya kita berantem nih, bergelut. Tiba-tiba istrimu datang, ya kan? Istrimu ini datang kan? Hah, benar nggak? Tadi kau bilang dikocokkan maju mundur sehingga muncul. Tunggu dulu. Ini kan ketika kita berantem, Enggak boleh lanjut dulu. Kau memelintir ayat Alkitab dengan mengatakan ayat. Siapa memelintir? Aku nggak ada mengatakan kok. Dengan mengocokkannya maju mundur. Loh, sekarang aku tanya. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Ini atas perbuatanmu itu, maka tidak layak lagi diskusi ini. Mencret. Aku kan menceritakan pernah berantem. Aku pernah berantem. Kitab orang dengan Aku pernah sekarang aku tanya sama kau. Enggak, gini, kau jelaskan dulu, udah aku benarkan. Ayo kita contohkan. Kenapa takut kau? Kita analogikan. Kalau kita gini dulu sebentar. Kita berantem. Udah, tunggu dulu. Kau kita buktikan. Yang dipotong tangan ini siapa? Ketika kita berantem, enggak, gini aja, analogi. Aku sudah membenarkan jawaban kau. Ayo kita mencontohkan dulu. Seandainya kita ini berantem, kemudian istri kau yang datang kepadaku. Macet kau. Gimana ini sekarang? Istri kau datang kepadaku, terus memegang punyaku. Nah, kau memotong tangan istrimu berarti. Gimana coba? Kan begitu nih kan? Ketika kau istri yang seseorang, istri siapa? Nggak mungkin istri kau memegang punya kau sendiri. Pasti istri lawan. Kan istri lawan. Datang seorang istri yang kita dua ini berantem. Istri siapa? Kita analogikan ketika dipotong tangannya. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Kau memang udah jelek kok bibelmu. Ini dia, Gabrul. Dan dari mana datanya cobalah? Ketika dua orang, udah kubenarkan jawabanmu benar. Tapi kita berikan contoh. Kau berantem sama aku. Kemudian tiba-tiba istri siapa yang datang? Istri kau atau istri aku? Kalau istri kau dipegangnya punya kau, kan nggak mungkin dipotong tangan kau. Coba salah, kenapa? Dari mana ini yang aku membuat pemikiran aneh yang menulis kitab ini? Dari mana dia bisa berpikir ya menulis ini ya? Berpikir dia sampai sebegitu jauh tentang itu loh, kemaluan loh. Coba bayangkan, ini yang aku pikirkan. Dari mana dia bisa berpikir sebegitu jauh, sedangkan kalau orang berantem, kepanikan timbul sama kita. Nggak pernah terpikir ke situ loh. Ya, kepanikan apa? Kita memikir, woi tolong pisahin, kan gitu kan? Tolong pisahin, tarik badannya, tarik tangannya, tarik bajunya, kan begitu. Itu yang ada di benak kita. Pernah nggak terpikir? Coba teman-teman, pernah nggak kalian terpikir sedikit pun ada ke situ? Ini loh yang perlu kita bahas nih, yang bagaimana orang menulis bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ gitu loh. Ini kitab apa? Kok sampai ke situ-situnya? Memang sudah kotor itu. Kalau kau katakan itu memang udah parah kayak gitu. Itu fakta loh. Jangan kau merasa, kau anggap apakah itu kitab suci. Memang begitulah faktanya bos, tertulis. Serba salah itu, serba salah. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Ayo, mampu? Kan enggak aja. Kalau perumpamaan itu yang lebih baik lah perumpamaan. Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya itu?
Jadi kalau kau memang mau menjelek-jelekkan, memang udah, aduh, baikkah menurut kau itu kitab itu? Mencret kau Don King, serak kau, enggak aja. Memang sudah jelek kok, memang iya, aku pernah kejadian kayak gitu. Ya kan? Coba pernah nggak terpikir? Aku tanda tanya ini. Kok bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ ya? Aneh ya. Orang berantem, merangkap mencengkram kemaluan, kan kemana lah itu? Aduh, gila kali ya. Ini perlu dibahas, Ten. Perlu dibahas ini. Masih pantaskah ini disebut kitab suci gitu loh? Sebegitunya pemikiran dia, sampai sebegitunya kemaluan pula pemikirannya orang berantem. Aduh, gawat kali ya. Berarti kan nanti menganggap oh iya ya, benar ya, dipegangin punya orang kayak gitu. Cemana coba dibaca, woi, cemana? Gak ngarang aja. Coba tunjukkan lagi Natali, coba tunjukkan lagi datanya, itu jelas. Coba tunjukkan lagi, kita pahamin. Bukan kita mau sembarang menafsirkan, enggak, itu tertulis. Apabila dua orang, coba tunjukkan lagi Natali. Nah tuh, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Astaga, kemana lah pemikiran sampai ke situ? Aduh, taklah. Terus kemudian dia memotong tangannya. Di bawahnya ayat selanjutnya, mampukah suaminya memotong tangannya sendiri? Terus ngapain juga dia pegang burung orang? Kan kau pun kegatalan, kumakil. Kau ngapain kau pula pegang burung orang, kau ngarang aja kan? Kenapa? Suaranya putus-putus. Enggak kok. Nah, Bibelnya kan enggak. Udah aku enggak. Isi Bibel ngeliat. Nah itu nggak ada kita. Kau yang ianya Don King sudah malu, kau isi kitab kau itu malu, makanya kau terus panik, gelisah. Itulah faktanya. Kau hina-hina, kau jelek-jelek. Loh, memang ada nggak saja kau macam orang bodoh aja kita, macam orang bodoh aja kau buat. Nggak saja. Kalaupun kayak gitu, bini aku berantem, ku maki lah biniku. Kau pun kegatalan, kau ngapain pula kau pegang burung orang? Kan ada otak kau tuh. Hah? Iya bang, daripada kau dipukuli bang, daripada kau dipukulinya. Loh, kau dipukulinya kau pegang burung orang kau, nggak aja kau. Langsung lah kita berpikiran, dicengkramnya, aku cengkram langsung berarti kau ada selingkuh sama dia kan, jadi masalah kan, hah? Berarti kau ada, kenapa kau pegang burung dia? Musuhku itu, kau pegang, berarti kau ada selingkuh sama dia. Wah, langsung kemana-mana pikiran kan? Langsung kemana-mana pikiran kita kan, aja cemana lah itu, enggak. Terus kemudian kalau melakukan seperti itu, potong tangannya. Terus mampukah aku memotong tangan istriku? Kan enggak aja, nggak mungkin ku potong tangannya gara-gara megang burung orang. Ku maki lah bini, kau pun gatalan kali, kau ngapain pula? Kau masih bisa tarik bajuku, menjerit-jerit, kau minta tolong sama orang, bang tolong pisahin. Atau kau tarik badanku, tarik badan yang musuhnya itu berantem sama aku. Kau tarik tangannya, kau tarik badannya. Masih bisa dengan cara lain. Tarik bajunya. Kenapa kau berpikir burung? Ya kan? Kenapa kok sampai ke situ pemikiran kita lah? Aduh, gila kali ya. Yang nulis ini sampai ke situ pemikiran dia. Ini menjadi acuan. Gila kali ya. Kalian kayak gitu. Kan mencontohkan. Takut kan hotel mencontohkan kan? Takut hotel mencontohkan, takut.
takut dia. Kalau istri berantem gimana? Nggak ngerti laku itu yang kita tertulis ya teman-teman, itulah dia. Ulangan 25:11 ada datanya ada. Hal-hal seperti itu. Makanya nggak pantas lah. Itulah mau dikalahkan oleh Al-Quran. Wah jauh level lah teman-teman, jauh. Sangat-sangat jauh level. Dari sini saja sudah gugur ya kalau untuk membandingkan ya. Yang namanya kitab suci. Apakah masih layak, pantas disebut kitab suci? Itu loh. Kita apa di dalam? Nggak ada kan? Ketika mendatangi suami, datangilah ladangan sawah kan? Nggak kayak gitu. Sekarang yang kita bahas ini kata-katanya, bukan sebuah makna kalimat. Enggak. Apa sih manfaatnya itu? Kenapa terlalu banyak? Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Korelasinya apa? Itu dibuat. Gitu. Faedahnya apa? Faedahnya apa? Apakah semuanya di dunia ini orang manusia pelaku pezina semua? Hah? Itu loh, apa faedahnya? Apakah pantas dikatakan kitab suci? Suci itu kudus, itu Tuhan, itu firman Tuhan. Apakah nggak ada lagi pantas lagi perkataan Tuhan? Udah gugur lah Ten. Itu pula lah kau, makanya malu kau kan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bang, buronan dunia bawa ayam pula. Monitor. Bang, moderator kuat faedah bang. Jadi aku harus turun dulu, ntar naikin lagi. Ya, buronan dunia. Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Blen. Masa ya, pantai habis Naikin itu bukan lagi. daun king itu, longor itu. Naikin lagi Longor aku. itu Iya. king tuh longor. Iya bang, izin dibawa dulu bang ya. Oke, makasih ini, bos. Assalamualaikum. Yuk, salam. Ya, Bang Boy, kau jangan ini, apa namanya? Jangan kau ada pemujatan. Kau kalau nggak terima, gini loh. Memang pahit kenyataan itu. Apa ini baru naik udah. Salah kau banyak ditujar, kau ngoceh-ngoceh aja. Apa? Memang berat. Apanya berat? Memang berat lah. Enggak, itu fakta. Makanya gini, tadi kan ku bilang, lepaskan doktrin, ikutin kitab, atau kau mengikutin kitab, kau mengikutin kitab, lepaskan doktrin, atau lepaskan kitab, ikuti doktrin. Iya, faktanya apa? Yang mana? Coba kau jelaskan tadi ulangan 25:11. Coba kau jelaskan ulangan 25:11. Yang mana? Mana tadi? Itu Natali, coba. Ulangan 25:11. Mana? Astaga. Sebentar. Kau buka lah kitab, kau nggak ada. Natali. Tunjukkanlah. Natali, monitor. Natali. Bentar. Kitab kau mana? Oke, sebentar. Oke, ya, udah, bentar. Ya, sebentar. 1 jam kemudian. Kau ada musik kau itu, musik apa kau tuh? Kau dengar musik pun macam ini kau. Juga suka aku lah, mau siapa dengar. Kau pula yang protes. Apa lah kau blender. Musik apa ini? Apa bang? Ulangan 25:11. Ulangan tadi yang 25:11. Oke. Nah, udah. Buka mute-mu. Ya, aku Boy, kau buka mute-mu. Buka mute-mu. Boy. Nah, Iya, tadi musiknya. Makanya kau matikanlah musiknya. apa pertanyaanmu? Itu baca. Coba jelaskan. Coba baca, coba. Kau lah nggak nampak kau. Baca lah, kau yang bernarasi. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Dah, silakan.